dan pengurus kami Jokowi. Hari ini saya deklarasikan bahwa kami Jokowi akan diperluas tugasnya dan label namanya menjadi kami Jokowi Gibran. Kenapa nama Gibran ditambah? Karena saya melihat gerakan-gerakan dari Roy Suryo CS tidak saja diduga merendahkan harkat martabat Pak Jokowi selaku mantan presiden, tapi juga diduga telah merendahkan harkat martabat seorang wakil presiden aktif dengan menulis buku Gibran Endgame. Inilah dugaan kami bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak murni dalam penegakan hukum, tapi lebih kepada aspek politik. Karena itu, pada kesempatan ini saya minta agar Polda Metro Jaya ketika memeriksa Rismon, Roy, Tifa dan yang lainnya, kami desak agar dilakukan penahanan. Karena orang yang tersangka biasanya dia concern dengan kasus yang sedang dilalui, karena sudah berlaku due process of law yang harus dia concern dan fokus. Tapi di kasus ini Roy, Rismon, Tifa, Rizal, Fadila, Rustam Effendi dan Kurnia Triroyani menurut kami sudah melenceng. Karena itu Anda bisa lihat Roy Suryo bukan lagi dilaporkan oleh Pak Jokowi, tapi dilaporkan juga oleh Bapak Egy Sujana. Begitu juga sebaliknya, Roy Suryo juga melaporkan 7 orang, termasuk klien saya, Firdaus Owiwowo. Nah, kalau mereka tidak ditahan, saya khawatir akan menambah masalah hukum baru dan akan merepotkan mereka sendiri dan akan menambah beban pekerjaan di Polri, apakah di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Karena itu, menurut saya, secara objektif dan subjektif, Roy Suryo dan kawan-kawan sangat pantas untuk dilakukan penahanan. Demikian barangkali pengantar dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Bang, mungkin menanggapi hari ini Roy Suryo ke Mahkamah Konstitusi, Bang. Roy Suryo, Rismon dan Tifa itu karena dia merasa kasusnya, dia merasa tidak adil lah gitu dengan statusnya menjadi tersangka, jadi dia mengadukan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin Abang menanggapi seperti apa? Yang saya tahu, Roy Suryo itu melakukan judicial review, ya, JR, ya. Di situ menguji beberapa pasal yang disangkakan kepada mereka, termasuk 310, 311, ya, 433, 434, ya kan, dan beberapa pasal yang lain. Dan menurut saya sudah sampaikan juga salah satu program TV swasta, ini tidak menghalangi. Kalaupun mereka nanti mengajukan itu, pendapat hukum saya, dia retrospektif, bukan retroaktif, retrospektif, ke depan tidak akan berlaku surut. Walaupun ada jurisprudensi, tapi itu kecil. Kalau kita lihat yang terbaru, MK memutus 17 lembaga di luar institusi Polri tidak boleh menjabat. Dan oleh Menteri Hukum mengatakan bahwa itu ditafsir ke depan, bukan saat. Jadi kalau mereka mengajukan ke MK, menurut saya itu hanya buying time, hanya mengulur. Dan sesungguhnya kalau kita mau jujur, mereka ingin tahu ijazah Pak Jokowi. Kalau ingin tahu ijazah Pak Jokowi, kenapa harus melebar kemana-mana? Tunggu saja masuk ke pengadilan, bisa di sana biar bertemu dengan Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi bilang, saya akan datang ke sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa ijazah saya tidak palsu. Forumnya di sana. Lah mereka bilang, paling berapa menit? Kok berapa menit? Kalian ingat saya dulu bagaimana dengan si satu pengacara itu? Kita buka-bukaan kan, bisa berjam-jam itu kalau satu pemeriksaan. Kan ada ahli, nanti Pak Jokowi diperiksa sebagai korban, sebagai saksi pelapor. Itu nanti akan terbuka dengan terang
Apalagi Roy Rismond Tiva ini bilang sudah menyiapkan 1000 pertanyaan. Ya kalau udah punya 1000 pertanyaan, kenapa mesti pergi kemana-mana? Masuk aja lah di persidangan itu, tanyakan. Saya debat salah satu TV swasta kemarin dengan Khosinuddin. Khosinuddin juga mengatakan bahwa ini seperti mecin bumbu. Ini terlalu ribet. Yang buat ribet mereka, bukan Pak Jokowi. Kan mereka yang buat ribet. Terus saya bilang, loh kalau Anda mau begitu kenapa nggak Anda kasih tahu aja kepada Dr. Taufik sebagai kuasa hukum dari gugatan citizen lawsuit di Solo. Nah itu tadi. Nah tapi kalau saya ingin mengatakan sekarang jujur ya, Roy Rismond Tiva dan lain-lain takut. Saya mau katakan takut. Kenapa tidak bertarung seperti Rasman? Masuk di pengadilan, bertempur di pengadilan. Ketika hakim kita duga tidak netral, kita lakukan perlawanan yang konstitusional. Makanya saya melakukan itu dalam rangka constitutional complaint. Saya protes sebagai seorang terdakwa. Lalu kemudian ada laporan polisi, kita lihat aja seperti apa laporannya. Tapi harus berani. Sehingga kalau ada kata-kata saya mengatakan, oh hakim juga banyak koruptor, saya nggak pernah menuduh. Saya nggak pernah sebut Ibu Sophia Tambunan dan 2 anggota majelis atau panitra atau ketua PN Jakarta Utara waktu itu Pak Ibrahim Palino sebagai orang koruptor. Bukan. Banyak koruptor dan baru-baru ini ada lagi 2 tersangka, ketua PN Depok dan wakil ketua. Artinya apa? Kita mari sama-sama berbenah. Polri berbenah. Karena ada oknum juga yang nakal. Hakim juga berbenah, karena ada juga hakim yang nakal. Saya terima kasih. Mahkamah Agung sudah respon tuh, mengatakan bahwa dinonaktifkan kedua orang itu dan tidak akan diberikan bantuan hukum. Ini baru gentle. Nah, itulah sebabnya menurut saya Roy Suryo ini kan ragu. Kalau mau ingin cepat sidang pengadilan, kalau tidak terima dengan status tersangka, bukan dengan judicial review, tapi pra-peradilan. Nah, pra-peradilan kata Saudara Refli Harun ketika kami dialog satu TV swasta, dia bilang, oh ini harus kita hitung-hitung. Ada klien kami yang khawatir, ada klien kami yang optimis. Lah, terus saya dipancing, malah Saudara Rasman, Adinda Rasman kan kayak nggak tahu aja. Ya, saya nggak ngerti. Yang saya tahu begitu hakim tidak netral, saya lawan. Dalam rangka constitutional complaint, bukan arogansi, bukan pengancaman. Bang, selain itu juga. Nah itu. Selain itu juga mereka ke Mahkamah Agung karena merasa dikriminalisasi. Ke Mahkamah Agung? Ya. Mahkamah Konstitusi. Saya rasa nggak ada urusannya itu kriminalisasi dengan MK. Biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Kalau merasa kriminalisasi ke KAI, tapi sidang dulu lah. Kriminalisasi mana nih? Kalau dianggap kriminalisasi oleh polisi, perginya ke Propam, ke Irwasum, ke Kompolnas, bisa ke Komisi 3 DPR juga, biar diminta pendapat. Tapi kalau mereka ke MK nggak ada hubungannya, nggak ada relevansinya. Makanya saya katakan tadi, wah ini si pemberani-pemberani ini ternyata penakut juga gitu. Nah, beda sama Rasman yang lebih memilih tempur di pengadilan untuk mencari kebenaran material. Kira-kira begitu. Oke, Bang, satu pertanyaan. Abang kan bilang tadi Roy Suryo CS harus ditahan, namun berkasanya dibalikkan oleh Untuk contoh tadi terkait dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, salah satu contoh itu dulu kasus Haris Azhar. Haris Azhar dulu waktu dilaporkan Pak Luhut bin Sarpanjaitan, dia mengajukan ke MK, tapi sidang lanjut, tidak menghalangi proses persidangan itu. Nah, hakim tinggal melihat apakah ini retroaktif atau retrospektif. Kira-kira begitu. Bang, tadi kan abang juga ada tagline-nya kan, tahanlah Roy Suryo CS kan. Apa? Tahan Roy Suryo CS. Iya. Dengan undangan itu. Namun kan proses berkas yang diajukan ke kejaksaan kan dibalikkan lagi ke penyidik untuk proses P21. Kata tahan itu kan masih jauh Bang untuk berstatement abang tadi. Gimana Bang tanggapan abang? Nanti ditambah rahmat dikit. Gini, ditahan atau tidak ditahan sangat tergantung kepada penyidik.
karena pasalnya itu sudah 5 tahun dan atau di atas. Oke? Dan menurut kami ada alasan subjektif, ada alasan objektif di KUHP baru dan KUHP baru. Dua-duanya memenuhi. Mana ada sih orang tersangka masih ribut sana sini, timbul masalah baru lagi, melaporkan orang lagi, dilaporkan lagi dari efek kasus yang sama itu loh. Beda dengan saya dulu dengan Horman, misalnya saya ribut, itu fokus di situ, nggak kemana-mana gitu loh. Jadi walaupun ada kiri kanan, saya tetap on the track. Tapi kalau ini kan udah kemana-mana. Rismond melapor, Roy melaporkan 7 orang, termasuklah di situ Firdaus, Adinda Firdaus, saya kuasa hukumnya, yang lain dilaporin juga. Nah baru-baru ini Bang Egy Sujana melaporkan Roy, sedangkan saudara Rismond Rismond kok terlapor ya? Enggak, Roy yang terlapor dan Khozinuddin. Nah, DHL juga ikut sebagai pelapor. Nah, baru-baru ini kita dengar lagi katanya Roy akan melaporkan lagi. Bayangkan nggak selesai-selesai. Nah, kalau mereka di dalam nggak ada lagi saling lapor kan? Kalaupun ada perintah saling lapor, itu cari medsosnya dari mana kira-kira gitu. Itu pertimbangannya. Nah, silakan tambahin, Pak. Udah oke, Pak. Cukup ya? Oke, Bang, satu lagi, Bang. Mereka berpendapat kalau sebenarnya mereka itu tidak bisa harusnya tidak ditahan karena yang mereka lakukan adalah penelitian gitu, Bang. Kalau meneliti, yang diteliti itu harus objek yang benar. Anda mau teliti apa? Teliti fotokopi. Dan kalau yang diteliti tidak berhak, tidak setuju diteliti, memang Anda bisa paksa. Walaupun mengatakan bahwa ini adalah Komisi Informasi Pusat, ini informasi publik, boleh. Nah, sekarang itu saudara Bonatua sudah dapat legesnya katanya, iya kan? Nah, kalau itu ya silakan mereka uji itu. Tapi sekali lagi, apakah itu barangnya asli atau tidak dari hasil leges itu? Kalau legalisasi itu kan legalisasi itu memang sesuai dengan aslinya. Kalaupun mereka sekarang mengatakan, oh kami akan uji itu, ya uji yang sekarang. Yang didapatkan Bonatua itu boleh. Silakan uji karena itu hak publik. Tapi yang mereka lakukan selama ini apakah sama dengan yang dipegang Bonatua? Saya yakin 100% tidak sama. Maka sesuatu atas dasar kajian ilmiah tidak boleh, karena yang dikaji salah, hasilnya pasti salah. Kalau yang dikaji tidak orisinil, maka hasilnya tidak orisinal. Saya udah ngomong sama Dian Sandi, saya bilang, bro, ini benar dari ijazah Pak Jokowi. Dia cuma ketawa, tafsirkan aja bro sendiri. Dan saya nggak pernah dengar juga itu pernyataan dari Pak Jokowi atau pengacaranya yang mengatakan bahwa oh itu yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah ijazah Pak Jokowi. Nggak pernah. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya, kenapa mereka bilang, oh kami kan mengkaji secara ilmiah, nggak boleh dipidana. Mana bisa? Suka-suka kita mengkaji orang, terus kita bilang lagi ini bahwa ini palsu, merugikan ini, merugikan itu, 99,9% datang ke kuburan, datang ke sekolah. Itu bukan mengkaji, itu namanya melakukan diskriminasi. Bagaimana Bang suatu podcast terutama di Rakyat Abang untuk menanggapi perdebatan dengan memojokkan Abang sebagai A, si B, Abang dengan santainya untuk menjawab resurreksi apa sih Bang yang melihat dari substansi perkara yang sekarang lagi bumi ini Bang? Maksudnya gimana? Kenapa berdebatnya di sebuah iya sering serang saya juga. Sering memojokkan Abang, iya. tapi Abang melawannya dengan ini. Saya santai. Karena bagi saya menghadapi orang-orang yang panik harus dengan santai. Jadi sesungguhnya saya nggak ngerti nih. Kalau Roy dan kawan-kawan di mata saya ya panik, tapi pengacaranya juga ikut panik, sehingga serang menyerang. Masa pribadi kita diserang? Ya, dibilang saya sudah terpidana, kapan? Belum ada putusan hukum, berkekuatan hukum tetap yang mantan terpidana itu Roy. Terus Roy kemarin Khozinuddin bilang Anda sudah dihukum. Hukum kapan? Makanya saya heran, ini orang ngerti hukum apa enggak sih? Peradilan tingkat pertama, banding, kasasi. Ini menjadi lucu aja menurut saya. Jadi kalau kita bilang, oh jangan ajari kami lebih tahu daripada Anda. Loh, kalau salah. Nah, kemudian seorang lawyer
dia harus memberikan pandangan yang konstruktif kepada kliennya. Harus digambarkan ke dia bahwa kalau di penjara begini-begini, hak-haknya akan kami bela begini-begini. Bukan nyerocos terus, nanti konsekuensinya kepada klien. Masa ada bilang 100 tahun di penjara nggak masalah? Ya nggak masalah bagi lu, masalah orang itu. Emang enak di penjara, bos? Jadi, kita saja yang diributin 1,5 tahun, kita berat untuk menerima bukan karena takut, kita nggak nerima. Apalagi gambarnya 12 tahun, bro. Tapi aku Belum lagi tambah 5 tahun. Tapi abang melihat Kalau akumulasi, melihat Prof Egy Sujana melangkah untuk dijadikan SP3 itu tepat nggak sih, Bang? Saya dari awal sudah bilang, Bang Egy harus ambil peran di situ. Saya nggak bicara tentang DHL. Di Damai Hari, saya bicara Bang Egy karena dia sakit. Yang kedua, Bang Egy tidak mempersoalkan ijazah satu, dia cuma mempersoalkan SMA, itu aja. Dan ternyata benar bahwa mereka memang pecah kongsi. Di awal saya sudah tahu itu. Tapi kan paling nggak Prof Egy Sujana udah tahu arah dan ijazah itu terindikasi asli. Ya, dia mungkin penjelasan dari Eli dan Neti yang mengatakan sudah lihat. Bisa saja dia ngomong ke Bang Egy memang. Saya udah lihat, Bang, asli sama dengan yang diupload misalnya, atau sama dengan yang difotokopi kan itu katanya kan. Tapi udahlah, ngapain dipersoalkan maaf atau maaf tidak. Ucapan udah duduk ngopi bareng cerita doa berarti selesai urusan. Bang harus ada kata maaf. Oke, cukup. Terima kasih.